Pengembangan produk. Pengertian dasar pengembangan produk adalah proses menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Ini melibatkan tahap dari konsepsi ide produk hingga peluncuran di pasar. Nah, jadi pengembangan produk ini adalah bagaimana kita menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Biasanya nih toko-toko elektronik ya, jadi ketika ada barang baru itu langsung deh spill dulu, guys, kebetulan nanti bulan depan ya, apalagi ketika live, bulan depan kita akan ada produk baru nih, bla 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 segala macam, jangan sampai ketinggalan ya, segala macam, bla 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 segala macam. Atau itu dia udah di spill, nanti kemungkinan produk kita yang ini kita akan mengembangkan ini itu biasa sudah di spill. Kemudian langkah-langkah dasar pengembangan produk: 1. Penelitian dan analisis, menganalisis pasar dan kebutuhan konsumen untuk mengidentifikasi peluang produk. 2. Perencanaan dan desain, merancang fitur dan spesifikasi produk serta menentukan strategi pemasaran. 3. Pengembangan dan produksi, membuat prototipe, menguji dan menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 4. Peluncuran, memperkenalkan produk ke pasar melalui kampanye, pemasaran, dan distribusi. Promosi dan branding ya, pengertian dasar promosi dan branding. Promosi dan branding adalah strategi untuk memperkenalkan, memasarkan, dan membangun citra merek sebuah produk atau layanan. Saya kan teman-teman udah tahu ya untuk promosi dan branding ini. Nah, ini strategi promosi branding nanti kita akan bahas di sesi live mentoring ya, bagaimana kita strategi beriklan, strategi promosi penjualan, strategi hubungan masyarakat, strategi pemasaran konten. Ini nanti kita akan lebih perdalam lagi di sesi mentoring. Nah, kemudian strategi branding dasar ya, kalau ini promosi dasar, strategi branding dasar. Nanti di sesi mentoring kita akan bahas tentang gimana caranya menentukan identitas merek. Kemudian bagaimana pembuatan logo dan identitas visualnya. Kenapa? Karena sebenarnya pembuatan logo dan identitas visual ini kan nggak bisa sembarangan. Jadi harus mewakili dari citra produk, merek, perusahaan, nilai-nilai, value, budaya yang ada di perusahaan tersebut. Jadi nggak semerta-merta logonya main kita bikin begitu ya. Semua logo perusahaan besar pasti ada makna, arti, dan maksudnya. Kemudian bagaimana teman-teman konsistensi komunikasinya ya, dengan beragam saluran, baik itu secara online ataupun secara offline. Kemudian pemantapan citra merek. Nah, bagaimana nanti teman-teman bisa memantapkan merek kita, citra merek kita semakin digemari, semakin kuat. Jadi bukan hanya ada di benaknya konsumen, namun menancap dalam citra merek kita. Nah, itu yang yang harus ada kalau memang kita pengen mereknya itu akhirnya konsumen kita itu jadi separatis. Bukan loyal lagi tapi udah separatis. Jadi kalau separatis itu ada apa-apa sama brand kita, itu yang ngamuk konsumen, bukan kitanya yang melakukan klarifikasi. Kenapa? Karena udah menjadi separatis. Jadi kalau ya persaingan gitu ya, saya sering banget tuh ngebaca di media, baik media elektronik, cetak ataupun media sosial, ada dua brand besar minuman mineral itu selalu berantem, dan yang berantem ya itu konsumennya karena masing-masing sudah punya separatis ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya mereknya itu bukan hanya ada di benak tetapi sudah nancep ke diri dari konsumen. Manfaat yang dihasilkan: 1. Pemahaman yang lebih baik e-commerce. 2. Pengembangan strategi pemasaran yang efektif, peningkatkan visibilitas dan penjualan, pembangunan merek yang kuat, peningkatan retensi pelanggan. Ini manfaat yang bisa teman-teman rasakan dengan teman-teman melakukan ini tadi. Melakukan strategi promosi dasar, melakukan strategi branding dasar. Ya, teman-teman bisa mendapatkan dari kelima ini. Oke, kemudian kesimpulan. Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang strategi pemasaran digital, manajemen e-commerce dan social digital selling. Peserta juga diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep dan teknik lanjutan ini dalam praktek sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasil dalam bisnis kita. Nah, jadi teman-teman, untuk pendalaman materi ini nanti kita akan ketemu di live mentoring. Nah, live mentoring inilah yang saya yakin teman-teman akan lebih paham, lebih jelas lagi karena kita sistemnya model diskusi nantinya. Oke, jadi di pertemuan 8 ini kita sudah selesai ya. Jadi
Untuk level basic bootcamp ini, yaitu untuk level basic bootcamp digital marketing, e-commerce, dan social media selling ini sudah selesai. Nanti teman-teman kalau teman-teman ingin ikut yang level intermediate, ditunggu aja, dan mudah-mudahan juga gratis. Dan kita bisa bikin sampai level advance. Ya, kenapa kita munculin level basic? Karena kan nggak semua teman-teman di luar sana itu ngerti tentang digital marketing. Ada juga orang yang punya backgroundnya bukan digital marketing tapi pengen belajar digital marketing. Teman-teman, semoga apa yang kita sharingkan di level basic bootcamp ini untuk digital marketing, e-commerce, dan social media selling ini sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.